Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD. Ya, dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di tanggal 28 Oktober di hari Senin. Yang dimana di sini kita lihat harga mengalami kenaikan setelah terjadi penurunan ya. Dan hari ini kita akan coba analisa kembali seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya ya. Dan kalau kita lihat di sini saat ini di time frame weekly kondisi pergerakannya cukup bullish ya. Dan di pembukaan market ini sudah terjadi ya, di pembukaan market terjadi gap down. Di time frame daily di sini kita lihat ada indikasi rally based rally. Jadi di sini kita akan tandain untuk titik supportnya di sini sebagai resisten. Dan kita akan jika ini nanti terjadi kenaikan ya, sesuai dengan polanya yaitu rally based rally, maka kita bisa ukur dari pembentukan awalnya ya, dan ini bisa digunakan apabila dia terjadi breakout dari resistennya ya. Jadi targetnya bisa saja dia akan ke harga 2897 ya. Jadi itu targetnya jika memang terjadi kenaikan cukup signifikan. Dan kita lihat di time frame daily saat ini. Sekarang kita akan coba pantau dari time frame yang lebih kecil. Kita coba masuk lagi ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam di sini memang terlihat ya, terlihat kondisi sideways. Terjadi pembentukan di sini dengan pergerakan di pembukaan sesi Asia ini terjadi bearish. Jadi nanti kita tunggu saja seperti apa reaksi yang akan terbentuk di supportnya. Kita lihat juga di time frame 1 jam ini di dalam kondisi sideways juga. Jadi untuk pandangannya nanti apabila dia berhasil break dari resisten, maka kita akan ukur di time frame sini ya, di time frame 1 jamnya akan ukur untuk mencari area yang akan kita pantau sebagai zona 1 dan zona 2. Begitupun di zona buy-nya ya. Jadi akan coba ukur dulu menggunakan Fibonacci Red extension. Ini kita jadikan sebagai zona 1. Ada resisten juga ya. Jadikan sebagai zona 1, kemudian zona 1 kedua kita ambil di sini. Dan ini zona buy kedua di titiknya. Jadi untuk saat ini eh, eh, area zona sellnya kita ambil dua posisi saja dulu untuk sementara. Nah, ini mencari area pembentukan ya, pembentukan all time high baru, karena di sini all time high-nya ada di 2758. Dan untuk tenaganya kita bisa ambil ke posisi, dan ini sebagai resistennya. Masukkan saja dulu untuk poin-poin yang akan kita pantau hari ini. Untuk tenaga pertama kita ambil di 2732 dan 2727. Kemudian di zona buy keduanya kita ambil di 2718 dan 2711. Kemudian untuk zona buy ketiganya kita tempatkan di 2696 dan 2689. Oke, jadi kita sudah dapat beberapa area yang akan kita pantau hari ini. Kemudian zona salah satu ya kita tekan juga dulu. Untuk zona salah satu kita ambil di 2753 dan 2757. Oke, kemudian zona sel kedua kita tempatkan di 2766 dan 2771. Oke, jadi ini pantauan area yang akan kita perhatikan hari ini. Jadi untuk skenario nya apabila memang nanti di sini di sesi Asia untuk pergerakan saat ini ada dua opsi ya. Ada dua opsi untuk saat ini dengan opsi kenaikan.
Yang pertama, apabila memang harga masih tertahan di zona buy pertama, ada kemungkinan ya Kak, ini akan terjadi sideways di ini ataupun mendekati zona sell 1 ya. Dan untuk lanjutan kenaikan apabila dia memang berhasil, ya mesti harus break dari resistennya di 2749 dan juga area resistennya di zona sell 1. Dia harus break ya, dia harus break di sini untuk kemudian lanjutkan kenaikan ke zona sell kedua sebagai target all time high untuk pergerakan hari ini ataupun di hari Selasa ya. Kita akan lihat saja seperti apa perkembangannya, nanti untuk update-nya akan saya berikan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi kemudian kita buat lagi skenarionya, apabila dia break ini memiliki potensi besar ya, potensi besar untuk memberikan penolakan ketika mencapai zona buy kedua ya. Jadi ada kemungkinan dia akan melakukan kembali menuju ke zona buy pertama ya. Jadi dia akan retest lagi di sini, dia akan berhasil melakukan atau di sini membentuk tes kembali ya. Namun untuk pergerakan masih dalam kondisi sideways di beberapa time frame besar, mulai dari time frame daily 4 jam dan 1 jam ya. Kita tetap waspada. Untuk mengambil posisi sell kita harus pantau area supportnya, karena apabila dia break ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan signifikan ya. Target di kisaran area 2668.30 ya, itu untuk penurunannya. Nanti kita seperti apa perkembangannya yang akan terbentuk pada pergerakan hari ini. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar di sini terlihat ada pembentukan gap ya, gap up. Jadi jika terus melakukan kenaikan maka nanti dia akan membentuk area resisten yang kuat untuk menguji kembali di area gap ini ya. Jadi kita tandain saja di area ini sebagai resistnya. Jika terjadi kenaikan di sini dan kemudian terjadi penurunan, maka ini ada potensi untuk ditutup kembali. Kita di sini tertahan untuk melanjutkan kenaikan kembali atau dua kemungkinannya dia akan terus melakukan penurunan menguji pada. Jadi untuk lanjutan kenaikan dia harus break di atas dari 104.51 dan 104.56. Kemudian untuk melakukan penurunan lanjutan dengan target area di area demand-nya, ada area demand di tanggal 19 Oktober. Potensi akan dicapai apabila terjadi break di bawah dari 103.94 dengan opsi pergerakan seperti ini. Ini adalah target dari penurunan indeks dolar apabila memang terjadi penurunan signifikan pada beberapa hari ke depan ya, karena untuk hari Senin ini kemungkinan pergerakannya tidak terlalu signifikan dan juga di hari Selasa, jadi tetap hati-hati. Dan minggu depan ya, atau minggu ini kan sampai tanggal 31, jadi ada potensi untuk minggu ini di hari Jumat untuk rilis news NFT. Jadi tetap hati-hati untuk minggu ini, gunakan money management kalian dengan baik ya, karena biasanya akan terjadi beberapa kejutan pada pergerakannya. Kemudian di tanggal 5 juga ada pemilihan presiden ya di Amerika Serikat, jadi ada banyak pengaruh yang akan terjadi di market, di utamanya indeks dolar juga, yang dapat mempengaruhi pergerakan dari SAUSD sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.